Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Diplomasi Budaya. Minggu ini temanya adalah pengertian diplomasi budaya. Apa itu diplomasi kebudayaan? Jadi secara singkatnya, bahwa diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam percaturan masyarakat internasional. Nah, diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu, definisi yang lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam pengaturan hubungan antar bangsa. Maksudnya kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut, gitu ya, baik melalui kesenian, ya, ataupun melalui teknologi. Nah, kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan internasional. Itulah sebabnya sejak dahulu suatu kebudayaan diperkenalkan para diplomat kepada masyarakat internasional untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Tidak ketinggalan juga dengan Indonesia juga memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi. Nah, culture diplomasi itu merupakan salah satu bagian dari public diplomasi juga, gitu ya. Jadi ada pertukaran ide di sana, kemudian informasi atau aspek apapun yang berkaitan dengan budaya antar dua negara untuk membangun suatu pengertian bersama. Jadi memang kedengarannya sangat idealis ya. Nah, tanpa disusupi kepentingan power, diplomasi budaya intinya adalah bagaimana kita bisa membuat negara lain mengenal negara kita atau mengenal budaya kita. Nah, tapi setelah disusupi oleh soft power, diplomasi budaya menjadi bagaimana kita membuat negara lain mengenal budaya kita sekaligus membuat mereka mengikuti kita. Nah, diplomasi budaya ini sangat penting dalam hubungan internasional saat ini. Bahkan sekarang hampir tiap negara memiliki badan khusus yang menangani diplomasi budayanya. Seperti ED Amerika di Mall Pacific Place Jakarta, kemudian juga ada inisiatif Cool Jepang dari pemerintah Jepang dan yang lain-lain. Nah, mereka-mereka adalah agen soft power, jadi aktor non-state yang berperan menyebarkan budaya negara mereka di tanah asing untuk mencoba memikat warga negara lain dengan budaya kita. Nah, kalau dilihat dari sisi optimis, pertukaran kebudayaan ini justru menguntungkan karena bisa membangun rasa percaya antar manusia dan negara. Dari sana, kerjasama lebih lanjut bisa dilakukan, apalagi jika opini publik negara A sudah sangat positif ke negara B. Mau pertukaran pelajar, pertukaran TKI, apapun jadi. Dan misalkan hasilnya adalah hubungan yang harmonis yang didambakan semua orang pecinta damai. Nah, tapi dari sisi negatif, diplomasi budaya bisa jadi taktik neokolonial, apalagi jika dilakukan secara asimetris dan didukung oleh hard power. Jatuhnya soft power yang bersifat hard power. Yang terjadi justru penghilangan budaya negara A oleh negara B, karena negara A tidak cukup bersaing dan penduduknya sangat konsumtif. Akhirnya, negara B bisa dengan mudah memasuki negara A tanpa hambatan dan menjejakkan kakinya. Itu kalau dari sisi kritik ya. Tapi kalau bicara soal keefektifan diplomasi budaya, Ibu rasa masih lebih efektif ya. Misalkan ketimbang menabrakkan pesawat ke Monas atau meledakkan istana kepresidenan, itu adalah pelaku-pelaku hard power gitu ya. Ini akan menimbulkan konflik lebih lanjut lagi. Hanya saja diplomasi budaya memerlukan waktu yang cukup lama dan aliran sumber daya yang konsisten untuk memberikan hasil. Tidak bisa juga tayangan film misalkan Laskar Pelangi di bioskop Amerika lalu berharap mereka mau tertarik pada kebudayaan kita. Jadi ada prosesnya, tidak langsung gitu ya atau serta-merta. Contohnya Cool Jepang, itu mulai dari tahun 2002 dan masih jalan sampai sekarang. Jadi terus secara kontinu, tidak hanya berhenti pada satu event saja ya. Karena ini yang dituju adalah masyarakatnya ya, bukan pemerintahannya. Nah, diplomasi budaya memang bukan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang
cepat memberikan hasil. Tapi hasilnya mungkin bisa jauh lebih baik daripada show of force yang malah bisa memunculkan sebuah perlawanan. Nah, pada tutup dengan berbagai macam contoh diplomasi budaya ya yang sukses membawa nama negaranya. Antara lain ada India ya dengan tariannya, dengan Bollywoodnya misalkan. Kemudian ada Korea Selatan dengan K-popnya ya, dengan drakornya. Kemudian ada Jepang ya dengan animenya, kemudian dengan manga ya, kemudian dengan dramanya juga, dan juga dengan musiknya juga gitu. Nah, mungkin itu ya gambaran terkait diplomasi budaya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.